Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya. Yuk kali ini kita bahas bunyi. Nah, seperti yang diketahui pada bab gelombang kemarin ada dua jenis gelombang menurut medium perambatannya, yaitu gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnet. Nah, bunyi atau suara ini adalah gelombang mekanik yang dihasilkan dari gerakan bolak-balik dari suatu partikel yang merambat mulai dari partikel tersebut menuju ke medium yang lain. Nah, sebelum saya lanjutkan ke materi inti, di sini saya terlebih dahulu menyampaikan mengenai mind map yang akan kita pelajari pada bagian bab bunyi ini. Nah, pada bagian materi bunyi di sini pertama-tama kita akan membahas mengenai medium perambatan bunyi. Di antaranya ada padat, cair, dan juga gas. Kemudian yang kedua kita akan bahas beberapa sumber bunyi yang dipelajari. Di sini di antaranya ada pipa organa, terbuka dan tertutup, dan juga dawai. Kemudian yang ketiga akan dibahas mengenai intensitas bunyi dan juga taraf intensitas bunyi. Nah, keduanya ini sebenarnya menggambarkan tingkat lemah atau kuatnya suatu bunyi. Namun, intensitas dengan taraf intensitas bunyi ini berbeda satuannya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai efek Doppler. Kemudian ada juga mengenai pelayangan bunyi, pemantulan bunyi. Dan yang terakhir nanti akan dibahas mengenai resonansi. Jadi resonansi ini artinya adalah turut bergetarnya suatu benda karena adanya benda lain yang bergetar. Oke adik-adik, di sini kakak mulai ya dari medium perambatan bunyi. Pada slide sebelumnya sudah disinggung bahwa bunyi ini merupakan gelombang mekanik, yaitu gelombang yang merambat perlu medium. Nah, medium perambatan bunyi terbagi menjadi tiga, yaitu bunyi bisa merambat melalui gas, zat cair, dan juga zat padat. Dari ketiga zat ini, yang paling cepat untuk merambatkan bunyi adalah zat padat. Nah, waktu zaman perang, jadi pahlawan kita kalau pengen tahu musuhnya ini masih jauh atau udah dekat, biasanya menempelkan telinga ke tanah. Harapannya dengan menempelkan telinga ke tanah, dia bisa mendengar derap langkah pasukan lawan ini sudah dekat atau belum ketimbang mendengarnya langsung dari udara. Nah, di sini cepat rambat pada medium zat bisa dicari menggunakan persamaan V sama dengan akar gamma RT per M. R ini adalah tetapan umum gas, kemudian gamma adalah konstanta Laplace, T adalah suhu, kemudian M ini adalah massa molekul relatif untuk gas. Kemudian pada zat cair, V atau cepat rambat cahaya bisa dicari menggunakan akar B per rho. B ini adalah modulus bulk, kemudian rho adalah massa jenis zat. Pada zat padat, V bisa dicari menggunakan persamaan V sama dengan akar E per rho. E adalah modulus Young, sedangkan rho adalah massa jenis zat. Contoh soal yang pertama dari SBMPTN tahun 2015. Seorang pembawa acara talk show menghirup helium untuk mengubah suaranya. Setelah menghirup helium, nada suaranya naik. Hal itu dikarenakan yang pertama, apakah amplitudenya meningkat? Kedua, panjang gelombangnya tetap. Yang ketiga, frekuensinya menurun. Yang keempat, kecepatannya meningkat. Oke, di sini ada helium. Helium ini biasanya MR-nya menurut tabel periodik adalah 2. Sedangkan udara yang biasanya dihirup oleh manusia ini adalah oksigen. Jadi oksigen itu MR-nya adalah 16. Nah, kalau kita hubungkan dengan persamaan untuk mencari kecepatan rambat untuk bunyi pada medium gas, V itu sama dengan akar gamma dikalikan dengan RT dibagi dengan MR.
Nah, di sini kita temukan bahwa ketika MR-nya ini semakin mengecil dari MR oksigen 16 ke MR helium yaitu 2, ketika MR-nya ini menjadi semakin kecil karena V ini berbanding terbalik dengan akar MR, maka V-nya akan semakin besar. Atau bisa dikatakan bahwa kecepatannya meningkat. Berarti pernyataan yang keempat ini benar. Kemudian kita cari frekuensinya menggunakan persamaan V ini adalah lambda dikalikan dengan F. Ketika V-nya ini makin besar atau meningkat, maka harusnya F-nya ini juga semakin besar atau meningkat juga. Jadi pernyataan yang ketiga ini salah. Nah, panjang gelombang. Untuk panjang gelombangnya tetap. Kemudian amplitudonya juga tetap karena amplitudo ini tidak dipengaruhi oleh perubahan kecepatan rambat bunyinya. Jadi amplitudo ini salah, kemudian panjang gelombang tetap ini benar. Jadi opsi yang kita pilih adalah 2 dan 4 benar itu C. Selanjutnya sumber bunyi. Yang pertama kita pelajari adalah dawai. Nah, ketika kita memetik dawai, maka akan terjadi perubahan frekuensi getaran. Akibat perubahan frekuensi getaran, maka akan mempengaruhi tinggi dan rendahnya nada. Nah, dalam seni musik, adik-adik pasti pernah mendengar nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ada nada tinggi, ada nada rendah. Nada rendah ini adalah do, kemudian tinggi itu nanti semakin ke atas ya, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini yang mempengaruhi kalau di fisika, ini kita pelajari besarannya dinamakan frekuensi. Oke, kita mulai yang pertama, ada frekuensi nada dasar atau disebut dengan harmonik pertama. Frekuensi nada dasar atau harmonik pertama, ini ilustrasinya kalau di seni musik, ini adalah nada do. Ketika do ini petikan dawainya terbentuk ini adalah gelombang datang, kemudian ini adalah gelombang pantul. Nah, di sini hanya terbentuk satu bukit saja. Karena hanya terbentuk satu bukit saja, maka L ini adalah panjang dawai sama dengan setengah dari lambda. Sehingga untuk mencari besarnya frekuensi yang terbentuk pada nada dasar ini, F sama dengan V per lambda atau V dibagi dengan 2L. Nah, 2L ini didapatkan dari lambda 0, ini tinggal pindah ruas saja. Seperti ini. Selanjutnya, frekuensi nada atas pertama atau disebut dengan harmonik kedua. Ini adalah gelombang datang, sedangkan yang sebelah sini adalah gelombang pantulnya. Adik bisa melihat di sini ada satu bukit dan juga satu lembah. Maka L sama dengan lambda sehingga F sama dengan V per lambda atau 2V per 2L. Nah, ini sebenarnya adik-adik tidak usah bingung, duanya ini juga bisa dicoret. Jadi nanti sama aja V per L karena lambda sama dengan L. Kemudian frekuensi nada atas kedua atau disebut dengan harmonik ketiga. Ini adalah gelombang datangnya, kemudian ini adalah gelombang pantulnya. Ada 2 bukit dan 1 lembah, maka L sama dengan 3 per 2 lambda, sehingga F sama dengan V lambda atau 3V per 2L. Maka di sini kita bisa simpulkan perbandingan antara F0, F1, F2, dan seterusnya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti ini. Di sini diketahui lambda adalah panjang gelombang dawai, L adalah panjang dawai, kemudian V cepat rambat gelombang pada dawai. Nah, pada bagian gelombang materi kemarin ini sudah dibahas mengenai percobaan Melde. Untuk mencari cepat rambat gelombang pada dawai, kita gunakan rumus V sama dengan akar F per mu atau V sama dengan akar film. F adalah gaya tegangan dawai, L adalah panjang dawai, M adalah massa dawai, dan mu adalah massa persatuan panjang dawai. Oke, contoh soal yang kedua dari SBMPTN tahun 2015. Jika sebuah dawai dengan panjang 1 meter, rapat massanya adalah 2 kali 10 pangkat min 3 kg per meter. Ditarik dengan tegangan 80 Newton.
Maka yang pertama, apakah cepat rambat gelombang bunyi pada dawai adalah 200. Kita cari menggunakan persamaan V sama dengan akar F dibagi dengan mu. Di sini diketahui bahwa F-nya adalah 80, sedangkan mu adalah 2 dikalikan 10 pangkat min 3. Sama dengan akar 80 dibagi 2 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah akar 40 dikalikan 10 pangkat 3. Oke, ini 40.000, kalau di akar maka hasilnya adalah 200 meter per second. Jadi pernyataan pertama ini benar. Selanjutnya pernyataan yang kedua, kita disuruh mencari frekuensi harmonik kedua. Harmonik kedua ini sama dengan frekuensi nada atas pertama. Cara mencarinya kita gunakan F1 sama dengan 2V per 2L. Nah, di sini kalau saya agar mudah menghafalnya, saya hafalkan yang bagian V per 2L-nya saja. Kemudian kalau ditanyakan F1, berarti habis 1, 2. Nah, begitu pula untuk pernyataan yang ketiga ini, di sana ditanyakan harmonik ketiga. Berarti maksudnya adalah nada atas kedua. Habis 2, di sini ada angka 3. Nah, belakangnya tinggal sama aja. V per 2L. Untuk F3 berarti habis 3 berapa ini? 4 ya. Oke, langsung saja di belakangnya V per 2L dan seterusnya. Oke, kita kembali ke pernyataan yang kedua. V-nya tadi adalah 200. Berarti 2 dikalikan dengan 200 dibagi dengan L-nya adalah 1. Hasilnya adalah 200 Hz. Oke, pernyataan kedua juga benar. Pernyataan yang ketiga, 3 dikalikan 200 dibagi dengan 2 kalikan 1. Hasilnya 300 Hz. Benar. Selanjutnya, 4 dikalikan 200 dibagi 2 dikalikan 1. Hasilnya adalah 400 Hz. Benar juga. Jadi karena semuanya benar, kita pilih opsi yang E. Sumber bunyi yang kedua adalah pipa organa terbuka. Untuk pipa organa terbuka, ketika terjadi nada dasar atau harmonik pertama, bentuk gelombang yang ada di dalam pipa di sini bentuknya seperti ini. Jadi pada kedua ujungnya terdapat perut, sedangkan di tengah-tengahnya terdapat simpul. Nah, seperti yang Adik ketahui di sini kalau dari puncak hingga lembah gelombang berarti ini hitungannya setengah lambda. Jadi L sama dengan setengah lambda sehingga F nada dasar sama dengan V per lambda yaitu V per 2L. Nah, 2L ini sebenarnya dari sini. Lambda 0, 2-nya pindah ruas menjadi 2L. Selanjutnya, ketika terjadi nada atas pertama atau harmonik kedua. Jadi kalau dalam seni musik, sekali lagi nada dasar itu adalah Do, kemudian frekuensi nada atas pertama atau harmonik kedua ini adalah Re, yaitu nada yang lebih tinggi daripada Do. Pada nada dasar atau harmoni kedua terbentuk di sini. Ya, ini adalah gelombangnya. Oke, ada 3 buah perut, kemudian terdapat 2 simpul. Nah, kalau di sini Adik bisa lihat ada puncak gelombang dan juga puncak gelombang. Jarak antara puncak ke puncak ini sama dengan 1 lambda. Berarti L sama dengan lambda sehingga F1 sama dengan V per lambda 1 atau 2V per 2L. Selanjutnya, untuk nada atas kedua atau harmonik ketiga terdapat 1, 2, 3, 4 simpul dan 3 buah perut. Nah, karena di sini ada puncak, ini juga puncak, kemudian di sini lembah, puncak ke puncak ini adalah 1 lambda, sedangkan dari puncak ke lembah ini adalah setengah lambda. Jadi, L sama dengan 3 per 2 lambda 2. Kemudian F2 sama dengan V per lambda 2 atau 3V per 2L. Nah, kalau Adik perhatikan di sini perbandingannya adalah 1, 2, dan 3 ini sama persis dengan perbandingan pada dawai. Jadi nanti rumus untuk pipa organa terbuka dan dawai ini sama. Lambda tadi adalah panjang gelombang dawai, satuannya meter, kemudian L panjang dawai dan V cepat rambat gelombang.
Untuk dawai, jika cepat lambat gelombangnya tidak diketahui, adik bisa gunakan 340 meter per second. Contoh soal yang ketiga, sebuah seruling yang memiliki kolom udara terbuka. Jadi ini maksudnya adalah pipa organa terbuka. Pada kedua ujungnya memiliki nada atas kedua dengan frekuensi 1700. Jika kecepatan suara di udara adalah 340 meter per second, maka panjang seruling mendekati. Jadi di sini yang diketahui adalah frekuensi nada atas kedua sama dengan 1700 Hz. Kemudian cepat lambat suara di udara adalah 340 meter per second. Yang ditanyakan adalah panjang seruling. Oke, untuk mencari F2 berarti kita ingat-ingat pada rumus dawai dan pipa organa terbuka ini sama, kita ingat-ingat ada V per 2L. Kemudian yang ditanyakan adalah F2. Habis angka 2 kita tuliskan angka 3. Jadi tinggal kita masukkan di sini F2-nya adalah 1700, kemudian V-nya adalah 340 dibagi dengan 2 dikalikan dengan L. Nah, kita bagi L sama dengan 3 dikalikan 340 dibagi 2 dikalikan dengan 1700. Maka hasilnya adalah 0,3 meter atau sama dengan 30 cm. Opsi yang benar adalah yang E. Sumber bunyi yang ketiga adalah pipa organa tertutup. Untuk pipa organa tertutup, bedanya adalah salah satu ujungnya tertutup. Nah, di sini ada frekuensi nada dasar atau harmonik, terdapat satu simpul dan satu perut. Karena jarak antara simpul sampai dengan puncak gelombang ini merupakan 1/4 lambda, maka lambda 0 sama dengan 4L, jadi F0 sama dengan V per lambda 0 atau sama dengan V per 4L. Jadi lambda 0-nya adalah 4L. Kemudian untuk nada atas pertama terdapat 2 simpul dan 2 perut. 1 gunung, ini adalah setengah gelombang ditambah dengan 1/4 lambda. Jadi nanti L sama dengan 3/4 lambda atau lambda 1 sama dengan 4L per 3. Kita masukkan ke dalam persamaan F1. F1 sama dengan V per lambda 1 atau 3V per 4L. Untuk nada atas yang kedua atau harmonik ketiga ada 3 simpul dan juga 3 perut. Jadi jumlah simpul dan perut ini sama. Di sini berarti 1 gunung, 1 lembah ditambah dengan 1/4 gunung berarti L sama dengan 5/4 lambda 2. Sehingga F2 sama dengan V per lambda 2 atau 5V per 4L. Dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara nada dasar, nada atas pertama, dan nada atas kedua adalah bilangan ganjil 1, 3, dan 5. Jadi untuk mengingat-ingat untuk pipa organa tertutup ini kita ingat untuk nada dasar yaitu V per 4L saja, kemudian nanti tinggal diurutin. Yang pertama 1, yang kedua ini tambahin 3, V per 4L, yang selanjutnya tambahin 5, V per 4L, dan selanjutnya berarti ditambahkan angka 7 di depan, V per 4L, dan seterusnya. Contoh soal keempat, pipa organa terbuka A dan pipa organa tertutup sebelah B mempunyai panjang yang sama. Jadi di sini LA sama dengan LB. Perbandingan frekuensi nada atas pertama. Frekuensi nada atas pertama untuk pipa organa A dan pipa organa B adalah. Oke, jadi ini yang A ini untuk yang terbuka, sedangkan yang B untuk yang tertutup. Untuk terbuka, maka F1, habis 1 ini 2, nanti V per 2LA dibagi dengan 3V per 4LB. Coret variabel yang sama, yaitu ada V, ini kita anggap 340, dua-duanya, kemudian LA sama dengan LB. Kemudian tersisa angka 2 per 2 dibagi dengan 3 per 4.
Ini sama aja 1 dibagi dengan 3/4. Jadi perbandingannya adalah 4:3. Opsi yang kita pilih adalah yang E. Materi yang selanjutnya adalah intensitas bunyi. Pada dasarnya, gelombang bunyi adalah rambatan energi yang berasal dari sumber bunyi merambat ke segala arah, sehingga muka gelombangnya berupa bola. Energi gelombang bunyi yang menembus permukaan tiap satuan luas tiap detiknya disebut dengan intensitas bunyi. Realnya intensitas bunyi ini nanti menggambarkan kuat lemahnya bunyi. Nah, I itu bersamanya adalah P. P ini adalah daya dibagi dengan A. A adalah luas permukaan yang ditembus oleh gelombang bunyi, biasanya berbentuk bola, maka di sini hanya bisa diganti dengan 4pi R kuadrat. Jadi I sama dengan P per 4pi R kuadrat. Berarti di sini dapat kita simpulkan bahwa I itu berbanding terbalik dengan R kuadrat. I adalah intensitas bunyi, satuannya adalah watt per meter persegi, kemudian P tadi adalah daya, A-nya adalah luas permukaan, R-nya adalah jarak dari sumber bunyi. Contoh soal yang kelima. Sebuah sumber bunyi dengan daya 50 watt memancarkan gelombang ke medium di sekelilingnya yang homogen. Tentukan intensitas radiasi gelombang tersebut pada jarak 10 meter dari sumber. Jadi di sini diketahui dayanya adalah 50 watt, kemudian intensitasnya adalah yang ditanyakan, kemudian jarak sama dengan 10 meter. Untuk mencari I, langsung saja P dibagi dengan luas permukaan yaitu 4pi R kuadrat. P-nya adalah 50, kemudian dibagi 4 dikalikan 3,14 dibagi dengan R kuadratnya adalah 100. Nah, kita perkirakan saja 4 dikalikan 3,14 ini sekitar 12. Jadi nanti 50 dibagi yang bawah, maka hasilnya sekitar 4. Jadi, I sama dengan 4 dikalikan 10 pangkat min 2, satuannya watt per meter persegi. Opsi yang sesuai adalah yang A. Contoh soal yang keenam, perhatikan gambar berikut. A dan B merupakan sumber bunyi yang memancar ke segala arah. Energi bunyi yang dipancarkan A dan B masing-masing adalah 1,2 dan 0,3 watt. Jadi PA sama dengan 1,2 watt, sedangkan PB sama dengan 0,3 watt. Agar intensitas bunyi yang diterima C dari A dan B sama, maka letak C adalah, jadi nanti kita misalkan di sini misalkan adalah X, berarti sisanya di sini adalah 12 min X. Diinginkan bahwa I dari A di C ini itu sama besar dengan I dari B. I rumusnya adalah P dibagi dengan 4pi dikalikan dengan RA kuadrat, sedangkan yang di ruas kanan adalah PB dibagi dengan 4pi RB kuadrat. Kita coret terlebih dahulu 4pi-nya, kemudian kita masukkan nilai dari PA, ada 1,2, kemudian RA-nya adalah X kuadrat, yang B 0,3, yang bagian bawah adalah 12 min X kuadrat. Nah, kita coret. Yang bagian atas ini 4, berarti ini 1, kemudian kedua ruas saya akar menjadi 2 per X. Sama dengan 1 per 12 min X. Selanjutnya tinggal dikali silang, berarti kita dapatkan 24 min 2X sama dengan X. Jadi 24 sama dengan, di sini 3X. X sama dengan 8 meter. Jadi di sini jaraknya adalah A sampai C ini 8, sedangkan dari C ke B adalah sisanya yaitu 4. Oke ya. Jadi di sini opsi yang benar adalah yang C. Taraf intensitas bunyi adalah perbandingan nilai logaritma antara intensitas bunyi yang terukur dengan intensitas ambang pendengaran. Intensitas ambang pendengaran atau disimbolkan I0 ini adalah
intensitas bunyi terkecil yang mampu didengar oleh telinga. Nah, ini adalah rumus dasar dari taraf intensitas, yaitu TI sama dengan 10 log I per I0. TI adalah taraf intensitas bunyi, satuannya adalah desibel. I adalah intensitas bunyi, satuannya watt per meter persegi. Dan I0 tadi adalah intensitas ambang pendengaran. Nilainya adalah 10 pangkat min 12. Untuk menentukan taraf intensitas bunyi dari sebuah sumber yang didengar dari dua tempat yang berbeda digunakan persamaan. Jadi nanti ketika adik menemukan soal di sana ada dua tempat yang berbeda, maka taraf intensitasnya bisa dihitung menggunakan TI2 sama dengan TI1 min 20 log R2 per R1. Jadi di sini ada TI1, ini adalah taraf intensitas pada tempat berjarak R1 dari sumber bunyi. Kemudian TI2 adalah taraf intensitas untuk tempat yang berjarak R2 dari sumber bunyi. Kemudian untuk menentukan taraf intensitas bunyi oleh banyak sumber identik, digunakan persamaan TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log N2 per N1. Jadi ketika jumlah sumbernya adalah N1, maka taraf intensitasnya adalah TI1. Sedangkan ketika jumlahnya N2, maka taraf intensitasnya sebesar TI2. Contoh soal ke-7 dari SBMPTN tahun 2015. Sebuah mesin menghasilkan taraf intensitas bunyi sebesar 10 pangkat min 5 watt per meter persegi. Intensitas ambang yang dapat didengar adalah 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Pernyataan berikut yang benar adalah, jadi untuk pernyataan yang pertama ditanyakan taraf intensitas bunyi mesin tersebut. Pertama-tama kita tulis dulu, ada I yaitu 10 pangkat min 5 watt per meter persegi, kemudian I0-nya adalah 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Yang ditanyakan adalah TI. TI sama dengan 10 log I dibagi dengan I0. Kemudian kita masukkan, jadi nanti ini 10 pangkat min log 10 pangkat min 5 dibagi dengan 10 pangkat min 12. Hasilnya adalah log 10 pangkat 7. Nah, nanti adik buka kembali catatan matematika. Kalau untuk menghitung log 10 pangkat 7, kita tinggal ambil pangkat di atasnya aja. Jadi nanti log 10 pangkat 7 adalah 7. Jadi nanti tinggal dikaliin. 10 kalikan 7 hasilnya adalah 70 desibel. Jadi pernyataan yang pertama ini benar. Pernyataan yang kedua, taraf intensitas bunyi 10 mesin yang identik. Jadi misalkan N1-nya adalah 1, kemudian kita akan cari N2-nya itu adalah 10. Diketahui TI1 sebut saja 70 desibel. Yang ditanyakan adalah TI2. Saya gunakan persamaan TI2 sama dengan 10, TI1 dulu ditambah dengan 10 log N2 dibagi dengan N1. TI1-nya adalah 70, kemudian ditambah dengan 10 log N2, 10 dibagi N1, 1. Jadi nanti 70 ditambah log 10 adalah 1. Hasilnya adalah 80 desibel. Pernyataan kedua salah. Pernyataan ketiga, intensitas bunyi dari 10 mesin identik yang beroperasi bersamaan adalah 10 pangkat min 4. Perlu ada diketahui bahwa intensitas nilainya sebanding dengan jumlah sumber bunyi. Jadi I1 per I2 sama dengan N1 per N2. Satunya adalah 10 pangkat min 5, I2-nya yang ditanyakan. Kemudian N1-nya 1, N2-nya adalah 10. I2 sama dengan 10 pangkat min 4. Benar. Selanjutnya pernyataan yang keempat, taraf intensitas bunyi 10 mesin identik yang beroperasi bersamaan sama dengan 10 kali taraf intensitas satu mesin. Pernyataan ini akan benar jika taraf intensitas ini tarafnya dicoret.
Intensitas bunyi 10 mesin identik yang beroperasi sama dengan 10 kali taraf intensitas satu mesin. Maaf, ini tanpa taraf ya. Kalau menginginkan pakai taraf, maka sebenarnya ini bukan sama dengan 10 kali, tapi ditambah dengan 10. Ya. Jadi ini adik bisa lihat bahwa TI2 sama dengan TI1 ditambah dengan 10. Oke, pernyataan 1 dan 3 benar, berarti kita pilih option yang B. Contoh soal ke-8 dari SIMA UI tahun 2010. Sebuah speaker bergetar dengan frekuensi 100 Hz. Intensitasnya adalah 10 pangkat 6 watt per meter persegi. Beda taraf intensitas di titik A dan B yang masing-masing berjarak 1 meter dan 10 meter dari speaker tersebut adalah, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui yaitu R1 1 meter, kemudian R2 adalah 10 meter. Yang ditanyakan adalah perbedaan taraf intensitas. Rumus yang digunakan ketika diketahui perbedaan jarak adalah TI2 sama dengan TI1 dikurangin dengan 20 log R2 dibagi dengan R1. Nah, TI2-nya kita tulis terlebih dahulu sama dengan TI1 dikurangi dengan 20 log R2-nya 10, R1-nya adalah 1. TI2 sama dengan TI1 min log 10 adalah 1, berarti min 20. Ini kita pindah ruas menjadi 20 sama dengan TI1 min TI2. Baik, TI1 min TI2 ini adalah delta TI-nya. Jadi perbedaannya adalah 20 desibel saja. Option yang sesuai adalah yang C.